Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori dan analisis puasa, teori zakat, dan simulasi penghitungan zakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Risma Dwi Astuti dengan NIM 215221259. Kemudian, Fathia Zahriani Fitri dengan NIM 215221249. Bunga Pertiwi dengan NIM 215221269. Tina Fathur Rahman dengan NIM 215221278. Puasa, menurut bahasa, adalah menahan diri dari perbuatan atau perkataan tertentu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Kata puasa, saum ataupun siam diambil dari kata masdar dalam bahasa Arab soma, saum, saumun, soyamun, yang berarti al-imsak. Al-imsak adalah menahan atau mengendalikan. Maksudnya adalah menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Kita juga dikehendaki untuk menahan diri dari mengeluarkan kata-kata kotor, mengunjing orang lain, dan sebagainya. Pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu hal yang akan membatalkan puasa itu sendiri, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat, syarat, dan rukun tertentu dan pada waktu tertentu. Dalil puasa terdapat beberapa dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang berisi tentang perintah kewajiban untuk berpuasa. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, hadis tentang puasa dan tanda kedatangannya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang ketiga, hadis tentang puasa yang balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Selanjutnya ada hadis tentang puasa Ramadan dan dosa masa lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya macam-macam puasa. Macam-macam puasa yang pertama ada puasa wajib yang terbagi menjadi 3 bagian. Puasa sunnah terbagi menjadi 4 macam puasa sunnah. Puasa makruh ada 2 macam puasa makruh, dan puasa haram ada 2 contoh puasa haram. Dilanjutkan puasa wajib. Puasa wajib terbagi menjadi 3. Yang pertama, wajib dikarenakan waktu. Puasa Ramadan merupakan puasa wajib yang harus dilaksanakan oleh umat muslim dan karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wajib karena suatu sebab. Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban. Yang ketiga, wajib karena janji. Puasa yang dimana puasa itu mewajibkan atas dirinya sendiri karena sebuah janji. Selanjutnya, 4 macam puasa sunnah. Yang pertama, ada puasa Senin dan Kamis. Puasa yang dianjurkan oleh Rasul karena amalan manusia itu diperhitungkan setiap hari Senin dan Kamis. Selanjutnya ada puasa Nabi Daud. Puasa yang cara melakukannya dengan 1 hari berpuasa dan 1 hari lainnya tidak berpuasa. Lanjut, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Puasa hari Arafah menurut hadis Nabi itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Anjuran puasa ini dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ia seakan-akan berpuasa selama setahun. 2 macam puasa makruh. Yang pertama, puasa pada hari Jumat. Maksudnya adalah seorang yang mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Yang kedua, ada puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Terdapat dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda tentang larangan berpuasa mendahului bulan Ramadan. Dilanjutkan dengan macam-macam puasa haram. Yang pertama, puasa wanita haid atau nifas. Yang kedua, puasa dzar.
Yang ketiga, puasa pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Yang keempat, ada puasa pada hari tasyrik. Yang kelima, istri yang berpuasa sunnah tanpa diketahui oleh suaminya. Syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam. Maksudnya, para ulama sepakat bahwa wajib melaksanakan puasa adalah mereka yang beragama Islam. Kedua, balik. Mereka yang sudah mencapai usia dewasa wajib melakukan ibadah puasa. Yang ketiga, berakal. Berakal maksudnya adalah mereka yang tidak gila dan wajib berpuasa. Yang keempat, sehat dan mampu. Mereka yang memiliki fisik sehat serta mampu melakukan ibadah puasa, mereka wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Yang kelima, tidak dalam perjalanan. Maksudnya, orang yang dalam perjalanan tidak wajib puasa, tapi wajib mengqadha puasanya. Yang keenam, suci dari haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Syarat sah puasa. Pertama, niat. Niat yang didasari dari dalam hati, bukan hanya di lidah. Kedua, beragama Islam. Beragama Islam bukan hanya sebagai syarat wajib, namun para ulama sepakat menjadikan syarat sah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Melakukan puasa dalam keadaan bersih dan suci agar amalan puasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pada hari yang dibolehkan. Maksudnya, melakukan puasa di hari-hari yang diperbolehkan. Rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama, niat. Rukun puasa niat adalah niat melakukan ibadah puasa hanya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian. Yang kedua ada imsak. Imsak maksudnya adalah ketika kita berpuasa, hendaklah kita mampu menahan diri dari segala godaan, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hikmah dan manfaat puasa. Yang pertama, manfaat puasa. Puasa sebagai bentuk relaksasi pada organ tubuh. Selanjutnya, puasa dapat menghentikan proses penyerapan sisa-sisa makanan. Puasa menjadi momen untuk merekonstruksi atau penyusunan sel-sel tubuh. Puasa menjadi pembersih tubuh dari racun pada saat berpuasa. Hikmah puasa. Pertama, meningkatkan iman dan takwa. Kedua, menumbuhkan kepedulian pada orang lain. Ketiga, melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membiasakan bersikap jujur. Pengertian zakat. Zakat menurut istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak atau bisa disebut al-mustahik. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah serta hubungan antara manusia dengan manusia. Dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, dalil sunnah, dan ijma. Al-Quran terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, 71, serta ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua yaitu dalil sunnah. Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Hanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu yang pertama persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, kedua menegakkan sholat, ketiga membayar zakat, keempat menjalankan puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Yang ketiga yaitu ijma. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar, timbul kemulut seputar keengganan membayar zakat, sehingga terjadilah peristiwa perang Riddah. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat dan kemudian menjadi ijma. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap muslim. Sedangkan zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu serta jumlah minimal tertentu.
Zakat mal diantaranya adalah zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, serta zakat investasi. Syarat wajib zakat diantaranya yang pertama yaitu muslim, kedua merdeka, ketiga harta itu telah mencapai nisab, keempat harta itu telah mencapai haul, dan yang terakhir harta itu adalah miliknya secara penuh. Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir. Orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan, atau memiliki harta dan penghasilan namun jauh dari kata cukup. Jika ia membutuhkan 10.000, maka ia hanya memiliki 3.000. Yang kedua yaitu orang miskin. Orang miskin adalah mereka yang dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, namun belum tercukupi kebutuhannya. Misalnya, orang yang membutuhkan 10.000, namun ia hanya memiliki 8.000. Yang ketiga yaitu amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan semua urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahik. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf merupakan kaum yang dilunakkan hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya demi memperbaiki diri dan keluarganya. Yang kelima yaitu rikab atau budak atau hamba sahaya. Rikab sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok. Rikab yang dimaksud di sini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik. Yang keenam yaitu ghorim. Ghorim ialah mereka yang mempunyai utang tapi tidak dapat lagi membayar utangnya karena telah jatuh fakir. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, bekerja di sekolah-sekolah, ataupun rumah sakit, atau pengurus-pengurus masjid, dan semua bentuk kemaslahatan, semuanya ialah fisabilillah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya atau biasa disebut dengan musafir. Hikmah dan manfaat zakat. Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis. Kedua, zakat merupakan hak mustahik. Maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama atau jama'i antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Materi berikutnya adalah perhitungan zakat. Di sini akan dijelaskan perhitungan zakat pada zakat emas dan perak, harta dagangan, hasil bumi, binatang ternak, dan zakat fitrah. Zakat emas dan perak. Nisab zakat emas sebesar 85 gram. Harga per gramnya adalah 573.000. Jika seseorang memiliki simpanan emas, perak, ataupun uang sejumlah nisab emas 85 gram, maka cara menghitung zakat yang harus dikeluarkannya sebagai berikut. Pada contoh soal, Ibu Tia Samadi memiliki emas sebanyak 120 gram. Sudah cukup nisab dan sudah cukup haulnya. Sudah lebih 1 tahun. Berapa besar zakatnya? Dan bagaimana cara menghitung zakat yang harus Ibu Tia Samadi keluarkan? Caranya, 120 gram emas dikali 573.000 per gram, maka hasilnya adalah 68.760.000. Maka besarnya zakat emas yang harus dikeluarkan Ibu Tia Samadi adalah 68.760.000 dikali 2,5%, maka hasilnya adalah 1.719.000. Harta dagangan. Semua uang yang ada di tangan ditambahkan dengan seluruh harta dagangan. Setelah diuangkan, baru dikeluarkan zakatnya 2,5% jika dirumuskan sebagai berikut. Modal diputar ditambah keuntungan ditambah piutang dikali 2,5%. Pada contoh soal,
Ibu Erniwati memiliki usaha 2 buah toko pakaian. Setiap tahunnya ia mengeluarkan zakat pada tanggal 15 Ramadan. Uang kas yang ia miliki adalah 17 juta, ditambah barang dagangan yang jika diuangkan berjumlah 34 juta. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Caranya adalah uang kas 17 juta ditambah 34 juta, maka hasilnya adalah 51 juta dikali 2,5%, maka hasilnya adalah 1.275.000. Hasil bumi. Hasil bumi tidak menunggu haulnya, melainkan setiap kali panen dan menghasilkan besarnya. Nilai hisab hasil bumi seperti pertanian, buah-buahan, dan sayuran adalah 653 kg. Pada contoh soal, Bapak Kamarudin memiliki kebun kepala sawit seluas 30 hektar. Kesemuanya sudah produktif dan menghasilkan. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Caranya, jika setiap kali panen hasilnya sudah melebihi nisab 653 kg, maka ia terkena wajib zakat 10%, jika dialiri terkena 5%. Misalnya, setiap panen Pak Kamarudin menghasilkan 12.000 kg sawit, maka zakat yang wajib dikeluarkannya 12.000 kg dikali 10%, maka hasilnya adalah 1.200 kg. Binatang ternak. Haul zakat binatang 1 tahun, sedangkan nisabnya masing-masing berbeda. Contoh soal, Bapak Muhammad Thorik memiliki peternakan kambing yang sudah digelutinya selama sekitar 5 tahun. Masuk tahun ke-6, ia sudah memiliki 49 ekor kambing. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Caranya adalah sebagaimana yang dirumuskan, mulai dari 40 sampai dengan 120 ekor kambing. Wajib dizakatkan 1 ekor kambing, maka Bapak Thorik di akhir tahun ke-6 wajib menzakatkan 1 ekor kambing yang terbaik dari harta yang ia miliki. Zakat fitrah. Nilai zakat yang dituangkan harus sesuai dengan nilai beras yang dimakan sehari-hari, walaupun sedikit berbeda dengan apa yang umum yang ditentukan oleh amil zakat di masjid ataupun di musola. Misalnya, panitia menetapkan besarnya zakat fitrah tahun 2018 untuk beras 2,5 kg, sedangkan dalam bentuk uang adalah 15.000, dengan asumsi per kilogramnya beras 6.000. Jika kita makan beras yang harganya 7.000 per kilogram, maka besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk uang adalah 17.500. Berikut adalah hasil video kami mengenai praktek zakat fitrah dan zakat mal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisi ya, mau bayar zakat? Iya, silahkan. Atas nama siapa? Tina. Zakat untuk berapa orang? Buat saya sendiri. Oke, untuk diri sendiri ya? Iya. Langsung ya, Mbak? Ya. Nama itu an uriza zakata an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ajarakallahu fima a'toita wa barakallahu fima a'toita wa ja'alahu laka tahura. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mbak Tina, semoga bisa menjadi amalan kita. Terima kasih ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya mau membayar zakat mal. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Dengan nama siapa? Fatia. Nama itu al-ubrija zakatat ma'alifat dan lillahi ta'ala. Wajarakallahu fima a'toita wa ja'alallahu laka tahuran wa barakalaka fima a'toita.
Terima kasih, semoga zakat ini menjadi amal buat fakir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.